warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak, calon ibu, saudara-saudariku yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bersua, bersilaturahim dan mengisi waktu kita di tengah kesibukan kita ba'da menunaikan salat zuhur berjamaah. Kita belajar bersama bagaimana mendidik anak wanita. Dan materi ini sejatinya lanjutan dari materi sebelumnya, memang cukup panjang dan memang beberapa seri yang kita buat agar kita lebih bisa memahami bagaimana konsep Islam dalam mendidik anak wanita, agar jangan sampai salah sehingga munculnya kerusakan yang terjadi di kalangan anak-anak saat ini, khususnya anak-anak wanita, bisa jadi karena orang tua yang mendidik dengan cara yang salah. Dan kita sudah bahas konsep dasar mendidik anak wanita punya dua tujuan yang menjadi fokus utama. Yang pertama, mendidik anak mengajarkan kesucian, menjadi pribadi at-tahirah, sebagaimana 4 role model yang ada dalam hadis, yaitu adalah Maryam, Khadijah, Fatimah, dan tentu yang berikutnya adalah Asia. Yang berikutnya adalah mendidik mereka agar memiliki kemampuan mencetak lelaki hebat, yaitu mereka menjadikan diri sebagai ibu yang baik, yang mendidik anak menjadi lelaki hebat, menjadi suami yang baik, mendukung suaminya menjadi lelaki hebat, menjadi anak wanita yang baik, membuat ayahnya yang menjadi hebat, dan mendidik anak orang lain sebagai lelaki hebat sebagaimana Asia kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan hari ini kita membahas secara usia apa saja yang kita persiapkan. Sudah poin-poin 0 sampai 3 tahun sudah kita wasiat, sudah kita pahami ya, ringkas saja. Berikutnya 3 sampai 7 tahun yang sudah kita pahami juga. Ini fase untuk bagaimana mengajarkan anak untuk menjaga kesuciannya dipengaruhi di umur-umur ini. Justru anak-anak yang di umur-umur ini mereka tidak kuat ya penanaman nilai dari orang tuanya, di mana fase ego yang dirusak salah satunya ketika anak sudah mulai egois. Dan ini standar saja, anak egois sejatinya fase yang normal dan tidak boleh diintervensi. Beberapa ortu yang mengajarkan anak terlalu cepat untuk berbagi dengan kalimat gak boleh pelit, kamu kok pelit, lihat bukan anak mama, maka mematikan potensi dasar anak untuk menghargai diri dia, yaitu ego yang harus dipertahankan. Anak-anak yang tak punya nilai ego maka akan menjadi orang soleh tapi nggak enakan di saat dewasanya. Maka kadang-kadang dia soleh tapi nggak berani. Dia anak wanita mukminah yang tahu bahwa pacaran itu nggak benar, tapi karena dipepetin terus sama cowok dia nggak enak untuk nolaknya. Ini yang terjadi. Maka Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis, ketika ada seorang anak yang saat itu sedang duduk di sampingnya ada orang dewasa, beberapa orang tua. Maka Rasulullah bertanya, menunjukkan bagaimana Rasulullah memuliakan anak kecil. Ya, Rasulullah bertanya sambil meminta izin, ya gulam, ata'zanu li an utiya gulam. Wahai anak muda, bolehkah minuman ini aku kasih ke orang dewasa di sebelahmu? Maka anak ini dengan cepat berkata, wallahi la, demi Allah kagak. Bayangkan seorang Rasul, ada anak melakukan ini. Mungkin kalau kita langsung marah, kurang ajar kamu ya, songong, Nabi digituin. Ya, Nabi ini nggak begitu. Rasul justru memberikan hak dia. Kenapa? Karena Rasul tahu dia sedang fase ego, jadi silakan saja. Maka anak yang punya fase ego, kalau dipahami, mereka cenderung menjadi orang yang tidak mudah dipengaruhi. Nanti kalau sudah dewasa, jadi anak ABG, teman yang ngajak merokok dia siap menolak, yang cewek dipegang dia akan berani menolak. Ya, pegang tangan gua, pegang tangan bapak gua dulu, saya ucapkan saya terima nikahnya, kan gitu ya.
Jadi ini yang harus kita kuatkan. Nah, poinnya sudah kita ulas. Ini hanya mengulang, dan di umur ini membuat rumah menjadi pusat kegiatan, menyamankan anak di rumah, di mana ortu harus sudah membuat anak betah dengan membuat kamar tersendiri, dihias sesuai dengan selera dia. Kenapa? Karena awal mula wanita itu siap menjadi madrasah peradaban ketika menjadikan rumah sebagai basisnya. Dan disitulah di beberapa tradisi, beberapa suku yang terciprat dengan nilai-nilai Islam menjadikan rumah itu sentra buat anak wanita. Justru laki-laki sebaliknya, ya silakan kau keluar dari rumah, ya di surau, tapi kau wanita di rumah. Dan itu penting. Makanya kalau rumah cuma ada 2 kamar, maka 1 kamar untuk pasutri, suami istri atau ayah dan ibunya, 1 kamar buat anak wanita. Jadi kalau anak laki-lakinya komplain, aku di mana? Kamu di luar, di teras masih bisa. Ya, itu bahkan di tempat di ruang tamu, ya. Anak laki-laki memang tidak disediakan rumah khusus atau kamar khusus, tetapi perempuan lebih prioritas. Kalau punya uang lebih boleh bikin buat anak laki-laki juga, tapi perempuan lebih prioritas. Dalilnya apa? Dalilnya ketika ketika Maryam meminta makanan kepada Allah, Allah menyediakan langsung makanan itu dari langit di depan mihrabnya. Ya, padahal makanan ini makanan yang bisa jadi mudah dia bisa carinya di luar. Sampai Zakaria sebagai pengasuhnya bertanya, "Ana laki hadza?" Ini dari mana? Maka dijawab oleh Maryam, "Huwa min indillah." Ini dari sisi Allah. Dan ini memberi petunjuk bahkan supaya wanita itu supaya tidak sering keluar rumah, karena yang tempat utamanya adalah di rumah, yang utama wanita itu di rumah, maka nyamankan dia di dalam rumahnya. Ya, salah satunya jangan sampai dia repot untuk cari makan, sampai disediakan langsung oleh Allah makanan dari atas langit, sebagai pelajaran bagaimana sejatinya seorang ayah dan bunda mempersiapkan anak supaya menjadi pribadi yang siap untuk menjadi madrasah peradaban di lingkungannya. Baik, sekarang kita bahas mulai 7 sampai 10 tahun. Di usia 7 sampai 10 tahun, ya, ini sampai 19 ya, 7 sampai 10, ya. 7 sampai 10 tahun, mudah-mudahan hari ini kita habiskan. 7 sampai 10 tahun mulailah di sini anak kita biasakan sholat dan puasa. Mulailah perintah sholat kita lakukan. Di mana perintah sholat ini sesuai disuruh secara umur, Allah dakum bisolat wahum sab'ina sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat, ya, mereka di umur berapa? Di umur 7 tahun. Di sini kita belajar tahapannya, bahwa Rasulullah mengajarkan tentang konsep likulli amalin waktuha wa likulli waktin amaluha. Setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Maka dalam konsep kita menanamkan nilai, bukan pakai prinsip lebih cepat lebih baik. Kalau anak bisa sholat dari kecil, alhamdulillah, betul, itu baik. Tapi konsepnya Rasul mengatakan sesuai dengan waktunya. Sholat perintahkan umur berapa? 7 tahun. Jadi kalau sampai marah-marah anak umur 5 tahun sholat, kita merampas haknya, ya, dengan membuat dia menjadi membenci sholat itu sendiri. Ada orang yang bangga anaknya umur 3 tahun dipasangin hijab, bahkan cadar, dan dia merasa ini, ya, ini sesuai dengan sunnah. Tidak nyunah. Karena kalau kita baca beberapa kitab seperti kitabnya Al-Itqan, yang ditulis oleh Imam Suyuti misalnya, bahkan diperintahkan umur 10 tahun. Kenapa? Karena ada hak dia untuk membuat dia merasa penting, dia untuk menunjukkan egonya, memilih-milih rambut pakai pita. Ada salah satu psikolog cerita sama saya, ya, dan ini juga pernah saya ceritakan juga dalam pengalaman yang saya alami. Seorang muslimah di sebuah sekolah Islam, ya, ngirim link akun Facebooknya di email saya. Manggil saya kakak, boleh add FB aku yang baru nggak? Saya klik link tersebut, kemudian merujuk ke sebuah akun FB yang namanya Candy. Saya pikir nama dari akun FB seorang orang luar lah, orang barat, karena gambar profilnya seorang wanita dengan rambut pirang, pakai baju tank top, dan dengan dandanan seperti ala bule gitu. Saya pikir ini kenapa saya dilingkan ke sini. Begitu saya perhatikan dekat, ternyata wanita itu adalah muslimah yang selama ini saya kenal, dengan baju tank topnya. Saya shock. Ini kayak kamu? Iya, itu aku. Loh, kok begini kamu kok?
sengaja aku pengen menampilkan diriku aja yang lain. Aku tuh bosen. Kadang aku bertanya, kayaknya dari kecil aku udah pakai hijab ya. Ya, sampai aku juga bingung ya. Makanya aku sekali-sekali, makanya aku punya FB kedua yang nggak pakai nama samaranku, yang memang statusnya pakai bahasa Inggris. Jadi dia hanya menyasar kalangan bule atau yang bisa bahasa Inggris. Dan dia langsung bilang gitu ya. Makanya aku pikir aku khawatir kebablasan, jadi aku minta kakak jadi teman aku gitu ya. Jadi dia minta berteman sama saya. Ya, saya bilang langsung dengan nada keras ya, kalau gini saya yang kebablasan malah kan gitu ya. Lihat kamu kayak gini gitu ya. Intinya adalah ternyata memang ada hak yang diterapkan. Sholat di umur 7 tahun, maka di umur itu justru perintah. Jadi kalau umur sebelumnya kita cuma ngajak aja. Umur 10 tahun sudah ya anak sholat. Ayolah gitu ya. Dan belum boleh dihukum karena 10 tahun baru dihukum. Dan langsung kita kasih hukuman setelah punya haknya. Dan sering saya ingatkan, ketika Rasul bilang perintahkan anakmu sholat 7 tahun, kapan dia dihukum? Umur 10 tahun. Berarti kita dikasih waktu 3 tahun untuk memerintahkan dia, membiasakan dia sholat. Jangan langsung dihukum. Berarti 3 tahun itu kurang lebih 1000 hari. 1000 hari, ya 1 hari 5 kali perintah sholat, ada 5 sholat. Berarti 5 kali 1000 hari ada 5000 perintah sholat. Orang tua yang bijak akan menghukum anak setelah melakukan 5000 perintah sholat, baru anak nggak mau, baru dihukum. Jadi kalau anak sekali perintah sholat, nah nggak mau, kamu masih punya jatah 4900. Dan ini yang harus kita pelajari. Jadi jangan membuat akhirnya kita terlalu cepat, terburu-buru. Dan ingat, terburu-buru itu bukan hal yang baik. Dalam Islam al-istijal itu salah satu perbuatan syaitan. Ya, terburu-buru boleh untuk beberapa situasi, ya, menikah boleh, termasuk misalnya menguburkan jenazah boleh, tapi di luar itu termasuk yang tidak diajarkan dalam Islam, ya, karena setan masuk dalam perbuatan buru-buru. Makanya anak step by stepnya, sholat dan puasa di 7 tahun. Di umur itu kita kuatkan dulu ruhnya, maka imannya dikenalkan Allah dulu. Baru setelah itu perintah Allah kita hubungkan dengan kasih sayangnya. Jadi anak tahu bahwa Allah yang menyayangi kamu memerintahkan. Kalau orang yang merasa mencintai diperintahkan tunduk, karena kan hatinya sudah tunduk. Ya, hatinya sudah tunduk, makanya yang lain ekor. Fa innal qalba malik wal ardhu junuduhu, kan gitu rumusnya kata Ibnu Taimiyah dan Majmu'ul Fatawa. Sesungguhnya hati itu raja, yang lain prajurit. Kalau hati sudah tunduk, yang lainnya ekor, maka perintah Allah di umur 7 tahun itu akan dimaklumi oleh anak. Ya karena Allah dengan sifat sayangnya memerintahkan aku, masa aku nggak mau? Apalagi orang tua aku. Dan begitu. Anak kalau hati sudah tunduk, bahkan yang haram-haram aja dia siap. Kasarnya begitu. Ada seorang anak, misalnya dia penggemar boyband Korea. Kan pernah saya ceritakan wallahualam di sini, belum. Dia sekolah Islam. Dia kemudian pengen banget waktu itu di Indonesia ada konser grup band K-pop, ya, Suju Super Junior, ya, siapa vokalisnya, ada Siwon, ya, Ajinomoto, intinya dia dengan awalnya diizin sama uminya, Umi boleh dong aku mau sekali-kali ikut konser itu ya Mi, ya, aku fans banget. Uminya marah, apa tuh ya, nah kemana kamu, gak boleh muslimah nonton gitu, yang lain aja. Kalau konser Palestina apa Umi izin, itu tidak. Ya Umi mas sekali-kali doang. Dia nggak bisa nahan betapa gelombang informasi dari Twitter, dari FB waktu itu membuat dia mau nggak mau. Dia berusaha mencari cara, diam-diam dia jual handphonenya yang mahal itu, Galaxy Note 4 atau berapa, di secondnya lumayan, sisanya dipakai buat beli tiket, sisanya beli handphone yang murah. Ya, kerjasama sama temannya sama-sama penggila K-pop boyband Korea tersebut. Dia bilang apa, nanti kalau Umiku nelfon kamu, bilang aku nginep di rumah kamu, persiapkan UKK belajar. Ya, karena ujian kenaikan kelas. Tapi kalau mamaku nelfon aku, nanti aku bilang kamu nginep di rumah aku. Ya, oke, deal. Ya, mereka berangkat. Dan mereka cerita sama saya, anak ini cerita, saat konser disuruh angkat tangan semuanya, dia ikut angkat tangan. Ya, muter dia. Lompat, dan dia langsung ditunjuk, kamu yang pakai jilbab. Kaget deh, iya kamu, berangkat di depan. Apa yang lakukan vokalisnya? Disalamin, dia tahu bahwa nggak boleh menyentuh bukan haram, tapi mau. Kemudian dicipika-cipiki, seneng dia, dipeluk, bahkan maaf, dia cerita ditoel pantatnya sama si cowok, dan dia nggak marah. Ketika cerita sama saya bilang sama dia, kamu tahu kan kalau itu dilarang sama Allah? Iya. Kenapa kamu masih mau aja? Habis gimana ya? Hatiku sudah tutup sama dia.
hatinya sudah beda. Maka kalau kita lihat betapa kita 0 sampai 7 tahun itu fase yang disebut taklif, mengikat dulu. Ya, makanya 7 sampai 10 ini fase namanya takrif. Nanti baru 10 tahun namanya fase taklif. Makanya ada 3 fase. Nanti ada hubungan dengan materi kita berikutnya, itu materi tentang tahapan perkembangan anak dalam Islam. Ya, dibagi menjadi 3 kategori oleh para ulama: taklif, ta'rif, dan taklif. Ya, baru nanti tasyrif namanya, ada 4 ya sebenarnya. Taklif itu mengikat hati. Berikutnya takrif, mengenalkan dulu. Jadi ini kita kenalkan dulu. Sholat, enak ya kalau sholat gitu. Yo, dapat hadiah. Baru nanti taklif, udah bebankan. Kapan bebankan? Kalau sudah balik. Setelah itu tasyrif, dimuliakan. Kamu udah gak perlu lagi ya. Kalau udah balik gak perlu lagi ditanya udah sholat belum. Karena indikator kemandirian anak bukan ketika dia sudah bisa membiayai kuliah sendiri, bisa membiayai punya mobil atau kendaraan sendiri, bisa beli sesuatu sendiri, tidak. Indikator anak itu sudah dimuliakan dan menunjukkan dia mandiri adalah ketika sudah bisa bangun sholat subuh sendiri. Ya, jadi belumlah sebut anak mandiri kalau sholat subuhnya masih ditelepon ibunya, ya, jauh-jauh dari kampung, tidak. Makanya kalau kita baca hadis dan baca riwayat, tidak satu pun kita dapati sahabat kalau bertemu dengan anaknya sudah ABG bertanya gini, udah sholat belum? Hanya kita. Nggak pernah antum Rasulullah kalau bertemu anak-anak, udah sholat belum? Nah, belum. Tahu kenapa? Karena bagi anak-anak zaman itu kalau udah ABG ditanya gitu tuh pelecehan. Jangankan sholat, ada amalan apa lagi yang dalam Islam yang belum saya kerjakan? Kan gitu. Afdalul amal, ayul amal afdal ya Rasulullah. Amalan apa yang paling utama? Mereka nanya balik. Amalan apa paling utama? Itu kenapa mereka nanya ini? Karena bagi mereka sholat mah nggak usah diinikan, kami cari yang lain, amalan lain, jihad nggak perlu, kan begitu. Maka inilah poinnya. Nah, nanti kita akan bahas ini di poin bahwa ternyata 4 poin ini menjadi ukuran kenapa anak-anak itu menjadi anak-anak yang taklif ya. Kita akan bahas nanti materi setelah ini selesai. Taklif, ta'rif, taklif, baru tasyrif. Baik. Membiasakan berhijab. Ini juga termasuk sudah mulai kita ketat. Nah, kalau perlu di setiap rumah, di setiap pintu sudah dipasang paku untuk menggantungkan jilbab. Jadi kalau keluar rumah langsung tinggal pakai yang jilbab bergo atau apa itu tinggal mereka pasang. Jadi mereka sudah ditaruh sehingga keluar rumah sudah tahu itu menjadi membiasakan. Jadi kalau sebelum 7 tahun mereka masih buka copot gerah dan sebagainya itu biasa saja. Tapi 7 mulai ketat. Walaupun ada hukuman cuma diingetin, aura. Tutup, ayo. Nah, jangan nggak kamu berangkat sebelum pakai. Nah, ini dibiasakan, ya. Makanya kalau 0 sampai 7 tahun mereka nggak pakai hijab itu biasa saja. Yaitu maksudnya mereka diberikan haknya. Makanya di umur itu kita ajarkan yang namanya konsep rasa malu. Kan ingat, rasa malu itu menjadi pagar yang membuat mereka mau berhijab. Sebab ada orang perempuan yang malunya tidak diajarkan, hijabnya dipakai. Makanya berhijab pun mereka tetap ya. Kalau foto selfie bibirnya maunya menjadi. Kenapa? Karena rasa malu buat perempuan itu, ya, hijab itu menjadi otomatis. Ya malu gitu. Dan itu yang kenapa mereka membatasi diri. Kalaupun misalnya ada orang lain, mereka langsung refleks karena malu. Malulah energi membuat wanita memakai hijab. Karena wanita yang tidak punya rasa malu, hijab pun tetap bisa ditunjukkan kepada lawan jenisnya. Nah, itu kenapa rasa malu. Oke, yang berikutnya di umur ini mulai anak menulis diary. Nah, kenapa? Karena seiring dengan mereka sudah bisa menulis, bagi wanita emosinya lebih dominan dibandingkan akalnya. Makanya hadis mengatakan naqasat aqlahu ya, naqasat akil, perempuan itu setengah akalnya. Itu bukan berarti perempuan bodoh. Tapi memang dominan bahwa perempuan itu cenderung dominan perasaannya. Sehingga dalam membuat persaksian wanita dibutuhkan 2 kalau laki-laki 1. Karena untuk menguatkan. Karena wanita kalau udah berdua mantap. Itulah kenapa wanita itu kalau sendiri biasanya ragu-ragu. Walaupun dia yakin. Sering saya sampaikan, wanita tidak akan berani menggugat cerai. Demi Allah, wanita tidak akan berani menggugat cerai kecuali ada pihak yang mendukungnya, walaupun 1. Contoh, ini udah sebel banget nih sama suami gini, ngobrol sama temannya.
Gimana ya segini, temennya bilang, udah lu cerai aja. Nah ini yang membuat dia berani. Ya. Kecuali temennya bilang, sabar ya, kayaknya lu konsultasi deh sama Ustaz terus ini. Dia mencari itu siapa yang mengatakan yes, karena sendiri nggak berani. Karena memang dominan, wanita itu harus dikuatkan. Jadi kalau ada dalil kenapa wanita butuhkan persaksian dua, karena dengan dua itu dia mantap. Kalau satu ragu-ragu kadang-kadang, kayaknya sih gitu. Makanya dalam Islam butuh dua saksi. Karena akalnya setengah, maknanya karena dominan perasaannya. Perasaan itu kan kuat. Nah, perasaan yang kuat itu yang membuat dia harus mengontrolnya. Mengontrolnya apa? Ya supaya dia itu dengan menulis. Ya, dengan menulis. Dan itu standar wanita itu punya kecenderungan keluh kesah. Ya. Kecenderungan keluh kesahnya tinggi. Sesolehah-solehahnya Maryam, wanita Maryam kan solehah. Coba lihat keluh kesahnya, ya. Ya di dalam surat Maryam misalnya ke saat dia hamil, ya. Apa kata Maryam? Ya. Ketika dia hamil dan berat, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Aduh, alangkah baiknya aku mati aja deh sebelum ini, ya. Dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan. Bayangkan kan perujukan wanita solehah siapa? Maryam. Ternyata Maryam aja masih curcol. Berarti apa? Fitrahnya wanita itu curcol. Nah, curcolnya wanita itu akan selamat kalau yang pertama dicurahkan itu kepada yang benar, yaitu kepada Allah. Makanya Maryam curcolnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi kalau ada istri kita curcol, dia bilang, kamu tuh bukan wanita solehah. Nah, ada wanita solehah. Siapa bilang wanita itu berhak curcol? Karena Maryam sebaik-baiknya wanita, khairun nisa'i jannah itu curcol. Saking nggak kuat menahan omongan orang, hamil itu sakitnya itu, dia sampai bilang, mendingan saya mati aja. Ya, dan mendingan saya jadi orang dilupain supaya orang tuh nggak tahu saya tuh. Itu tabiat wanita. Biasa saja. Nah, wanita baru itu normal fitrahnya, tetapi menjadi masalah kalau sembarang curcol. Ya tukang bakso lewat bilang, nah itu baru masalah, curcol tukang bakso. Ngomong sama itu nggak boleh. Curcol yang benar pertama, jika dia seorang wanita itu pertama sama Allah, itu pertama. Makanya Maryam curcolnya sama Allah. Dia bilang, duhai Allah, seandainya lebih baik mati, kan gitu ya. Yang kedua adalah dengan orang yang berhak. Kalau dia dengan seorang anak wanita dengan ibunya, dengan ayahnya. Kalau dia seorang istri dengan suaminya. Makanya perhatikan kalau istri sering curcol di Facebook karena suami yang cuek. Jadi kalau ada istri hampir semua statusnya tuh curcol semua, ketahuilah ada suami yang nggak peka di situ. Karena nggak meluangkan waktu malam hari untuk bertanya hari ini gimana. Ketika suami sering mengajak bicara, memperhatikan perasaannya, itulah teknik untuk membuat istri tak membutuhkan akun medsos untuk melampiaskan emosi dia. Nah, yang ketiga, boleh curcol kalau dia punya kemampuan menulis. Makanya wanita ketika tak bisa mengandalkan orang lain, suami yang cuek, ayah dan ibu yang tidak dekat, kakak juga yang tidak dekat, maka menulis diari itulah pertahanan terakhir dia. Makanya wanita yang menulis emosinya stabil. Jadi kalau antum ada jomblo nggak sih? Muka-muka jomblo banyak nih. Masya Allah ya. Muka jomblo tuh beda sama muka yang udah nikah. Ya Sukron muka beda tuh waktu jomblo. Pas udah nikah kan mukanya tuh serius kayak mikirin Allah besar. Kan gitu ya. Orang kalau ikut kajian saya udah nikah mukanya beda. Oh jomblo tuh masih berpikir, oh gua ada harapan. Muka-mukanya beda, muka-muka penuh harap, betul nggak boleh salah. Salah satunya, jika seorang ikhwan ingin menikah punya istri, salah satunya yang emosinya stabil, salah satunya punya kemampuan nulis. Yang paling baik nulis itu nulis diari. Kenapa? Karena kalau kita lihat pendapat para ulama, Imam Nawawi nulis itu pakai hot itu nulis. Kenapa? Menumpahkan perasaan. Kalau sekarang pakai ketik sebenarnya boleh, tetapi yang benar itu nulis, benar-benar nulis. Karena energi emosi itu dikeluarkan oleh tulisan, tebalnya, jelasnya itu, hotnya itu. Ya, jadi kalau ada wanita yang memang masih nulis diari, senang gambar, itu langsung lamar. Ya, pastikan ya bukan punya orang kan gitu ya. Langsung lamar ada suami yang enak loh. Ya, pastikan. Itu tandanya emosinya cenderung stabil.
cenderung stabil. Saya berapa kali nanganin kasus klien wanita-wanita yang gampang marah sama anaknya. Dia ikut seminar parenting berkali-kali, tapi kalau udah marah sama anak-anaknya jatuh di lantai 2, lantai 1 karena tangga. Serius. Akhirnya duduk depan saya bilang, gimana Ustaz masalahnya? Baik, mulai besok mulai menulis. Apa yang ditulis Ustaz? Apapun yang ibu rasakan, mau hari ini atau kapan pun. Mungkin ibu bisa cerita waktu umur 3 tahun. Wah, kalau cerita panjang Ustaz, tulis. Karena dengan menulis itulah ibu tumpahkan perasaan yang selama ini terganjal. Trauma wanita karena jarang nulis. Makanya kalau antum punya anak wanita, sediakan di umur 7 tahun ekspresikan perasaan dia. Yang pertama menggambar, mewarnai, itu silakan. Kayak wanita tuh nyoret-nyoret, itu bagian dari sana. Jadi penelitian ilmiah mengatakan begitu. Ibu-ibu yang gampang stres itu istri saya dulu pernah mengalami ini setelah dia memiliki kemampuan sering menulis dan punya kanvas yang dia hanya mencocol warna-warna gitu ya, mewarnai, ada gambar sudah ada, ternyata lebih bisa mengendalikan dirinya. Ini sebagian tips. Nah, anak wanita dari kecil dibiasain, ya, dia dibiasain, ya. Bahkan kalau dia jadi penulis dan tanda kutip penulis yang ternama, itu lebih baik lagi, dia termotivasi lagi, ya, termotivasi lagi. Jadi kalau ada anak wanita yang gampang marah, ngambek dan sebagainya, ketahuilah karena jarang nulis. Ayah dari sini sudah mulai memfasilitasi, ya, mulai, dan itu menjadi hal yang berikutnya. Memiliki kelompok bermain atau teman sepermainan, karena di umur ini sudah mulai ikatan peer group kuat. Makanya salah satu perintah Allah kepada Maryam adalah warka'i wasjudi ma'arraki'in. Ada kalimat ma'arraki'in, sholat dan ruku'lah kamu. Cukup tidak bersama orang-orang yang ruku? Karena wanita kalau sendiri solehah biasanya gampang goyang. Makanya wanita butuh komunitas, apalagi anak-anak kita. Maka di umur ini sudah mulai kalau bisa dimasukkan ke TPA bersama teman-temannya. Nanti, bunda aku mau hafal Quran, karena temanku sudah hafal ini aku belum. Nah, ini kenapa ada kelompok bermain. Maka di sini dia membangun konsep yang namanya sinergis, membangun namanya kemampuan sinergis. Di umur ini anak sudah mulai punya peer group, bermain bersama. Karena salah satu keresahan wanita di umur ini adalah tidak punya teman. Kebutuhan wanita untuk interaksi, membutuhkan sosialisasi, itu sangat tinggi di umur-umur ini. Jadi ibu yang katanya sayang tetapi memenjarakan dalam rumah, tidak berkawan ini, dan itu ibunya nggak mau jadi kawan dia, atau dia anak tunggal, itu bahaya. Ya, kecuali dia anaknya beradik kakak banyak, bisa dia kembar 8 misalnya, nggak usah teman-teman lain, 8 nama kembarannya sudah cukup. Ya, sudah cukup itu. Oke ya. Baik. Yang berikut adalah di umur ini sudah mulai dia punya daily rundown. Kenapa? Karena ini terkait dengan bagaimana dia memanfaatkan waktu dia supaya tidak melakukan hal yang sia-sia. Karena wanita khususnya kalau dalam keadaan tidak punya daily rundown. Apa daily rundown? Tahu besok melakukan apa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan perhatikan kalian besok mau ngapain. Wanita diajarkan untuk daily rundown agar dia tidak resah dan dia tidak melakukan hal sia-sia, sebab dasarnya anak-anak untuk punya daily rundown itu hanya melakukan 4 hal saja. Ya, maaf 5. Yang pertama, anak yang tidak punya daily rundown, khususnya apalagi wanita, pertama tidur lagi habis libur. Nah, besok mau ngapain, tahu libur. Oke, dia tidur lagi. Yang kedua, nonton TV. Ya, yang ketiga, main gadget. Jadi kalau anak, kenapa sih anak saya main gadget? Ketahuilah karena kita enggak membuat agenda besok mau ngapain. Yang keempat, makan yang banyak. Maka ada hubungannya wanita dengan berat badan tambah karena nggak punya kesibukan, nggak punya daily rundown. Istri kita itu kenapa di rumah 24 jam waktunya? Karena nggak punya daily rundown, mau ngapain? Yang jelas ngasuh anak aja. Anak dia tidak merencanakan jam sekian mau nonton YouTube-nya Ustaz Berry misalnya, terus jam sekian menidurkan anak yang sekian, masa nggak ada tuh. Ibu-ibu yang nggak punya daily rundown ini cenderung berat badannya nambah. Ya,
Pertanyaan deh. Yang kelima adalah ngisengin adiknya. Anak yang tak punya itu iseng. Makanya kenapa? Kalau udah umur 7 tahun sudah diajarkan besok ngapain? Ada yang rutin, ada yang libur. Besok bangun jam 4 ya sama bunda. Habis itu bantu bunda ya bikin nasi goreng tuh. Habis itu kita jalan ke taman, asik. Jam 8 ngapain? Kalau mau warnanya gimana? Ada, random. Kalau enggak, ya udah main gadget. Kecuali dia bilang main gadget boleh, asal diagendakan. Bunda, aku besok boleh nggak ngeliat itu morotan di YouTube Mariam siapa tuh lagi terkenal tuh? Saya lupa namanya. Ada Mariam siapa itu yang terkenal perempuan. Nah itu silahkan, tapi 1 jam ya. Jadi ada rendamnya. 7 sampai 10 tahun. Berikutnya 10 sampai 15 tahun mulai memiliki kamar sendiri. Ya, di sini anak, kalau tadi konsepnya dinyamankan, ya bukan itu. Yang penting anak dibikin kamar bukan harus kamar sendiri. Yang penting dia boleh misalnya bersama adiknya, itu kamarnya dihias, rumah dihias. Kalau ini sudah mulai terpisah dari saudara laki-laki atau ayahnya, sudah, karena dia sudah persiapan mau balik. Ya, persiapan mau balik. Yang berikutnya memiliki kawan akrab. Di sini khalilah, kawan baik, sebagai teman dia untuk curhat. Kalau ibunya sudah menjagatikannya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, dia harus ada. Boleh itu sepupunya, karena salah satu yang akan menjadi momen merujukan anak ketika nanti mengasuh menjadi ibu adalah dia punya kawan yang dulu waktu kecil bersama. Ya, makanya sepupu itu kalau ada yang seumuran sama dia, mulai di situ sudah mulai sering nginap, diajak nginap, ya, kawan akrab baik, jalan berdua, ajak ininya itu. Yang berikutnya fokus kepada hafalan Quran. Barulah di sini kita fokus. Jadi kenapa saya bilang sebelum itu mah anak yang penting senang aja. 10 baru fokus pada hafalan Quran. Kenapa? Karena hiburan bagi wanita itu penting. Kalau tidak dapat di Quran, dapatnya di musik. Itu saja. Nah, musik itu, ingat, hidden agenda musik bukan mengajarkan yang namanya sekadar nada, tapi juga gaya hidup. Kalau anak itu cari, kenapa ada K-pop? K-pop itu lagunya aja sih sebenarnya, tapi karena dibawakan oleh, seandainya lagu-lagu K-pop itu yang bawain seperti Fatih Sherifagik, ya, Muhammad Asbabullah, ya, orang-orang lelaki soleh dan sebagainya, atau wanita-wanita, mungkin lebih menjaga. Tapi kan tidak. Setiap industri musik membawa budaya, dan budaya itulah yang membuat anak. Yang ketiga, mulailah punya skill bela diri di umur ini. Kenapa? Karena ini terkait dengan kemampuan dia untuk menjaga kemuliaan dan kesuciannya. Ya, berarti anak perempuan di umur berapa? 10. Kenapa umur 10 sampai 15 tahun? Karena anak baru boleh punya skill bela diri setelah kuat sifat kooperatif dan sinergisnya. Jadi kalau sebelum itu belajar bela diri, itu temannya jadi bahan-bahannya terus, tabok terus, kemudian tendang, gitu ya. Anak perempuan adiknya dicita, gitu ya. Karena belum timbul sifat kooperatif. Ilmu bela diri hanya dipakai, namanya bela diri bagi wanita memang defensif. Saran saya, bela diri bukan yang agresif, karena menjaga juga. Bela diri yang softly, karena menjaga muruahnya dia. Jadi beberapa alternatif bela diri saya nggak usah sebutkan. Carilah bela diri yang pas buat wanita, yang memang defense. Ya, kalau saya ditanya satu, saya sarankan misalnya Aikido. Itu boleh. Kalau saya, anak saya misalnya Aikido, dibandingkan yang misalnya Tifan, ya walaupun mungkin ada yang bilang ini bela diri Islami, tapi cenderung keras, itu buat laki-laki. Ya. Kalau bela diri yang pas buat wanita itu yang prinsipnya adalah memang membela, membanting dan sebagainya. Jadi dia mengembalikan energi orang banyak, karena menjaga juga sifat kesuciannya dia. Ya. Yang berikutnya adalah melibatkan dalam urusan rumah tangga. Mulai disitulah dia sudah ke dapur. Ya, sudah ke dapur. Jadi jangan kayak wanita zaman sekarang. Kalau dulu kan sumur kasur dapur, ya sekarang sumur kasur Carrefour. Ya, ini yang harus diingatkan. Jadi seringlah, ya sudah mulai, ya sudah punya jadwal untuk membereskan selain kamarnya dia, tapi juga urusan rumah tangga. Sudah dilibatkan untuk mengurus adiknya,
sudah mulai dilibatkan untuk bertanggung jawab. Siapa yang hari ini masak nasi goreng? Kamu ya. Ya, Umi nggak masak dulu. Kamu yang akan memasak ini untuk abang dan abi kamu, ya. Karena kita persiapkan dia untuk menjadi wanita sebagai seutuhnya. Yang berikutnya melibatkan dalam aktivitas sosial. Di sini sesuai dengan salah satu fungsi wanita adalah dengan jiwa emosinya, dengan jiwa empatinya tinggi, justru difasilitasi untuk dia terlibat dalam aktivitas sosial. Jadi kalau mau sudah mulai dia masuk dalam grup yang terkait, misalnya grup pengajaran anak-anak jalanan, silakan. Ya, ini tipsnya. Sampai sini saja ya, 15 tahun pranikah. Baik, kita lanjutkan sampai ya. Barulah 15 sampai pranikah, ini persiapan totalitas menjadi istri dan ibu. Skill yang dipelajari dua, pertama memasak dan memijat. Ya, ini jangan dianggap sepele, makanya di Apua pun sebenarnya yang saya ini kan memasak bagi wanita, sebab masak adalah magnet membuat anak nanti akan betah pulang. Karena penelitian mahasiswa psikologi UGM di Jogja, hal apa yang membuat anak kangen pulang? Masakan mama. Jadi masakan mama itu penting. Makanya ibu-ibu jangan sampai ngandelin 14045, 14022, GoFood dan sebagainya. Wanita itu punya harga diri. Aisyah itu ketika di rumahnya ada Rasulullah, tiba-tiba Zainab istri Rasulullah yang lain mengirimkan delivery order ya ke rumahnya Rasul. Di saat itu ada Aisyah lewat pembantunya, maka Aisyah tersinggung sebagai seorang wanita, dibanting di depan Rasul. Karena prinsip wanita soleh adalah di rumah saya, keluarga saya wajib makan masakan saya. Itu yang benar. Ya, selain juga saudari. Jadi jangan merasa bangga kalau lebih banyak makan di luar, itu pencorengan. Bagi wanita justru kebanggaan kalau anak masaknya enak, selalu nanti mamanya masakin. Karena ini nanti salah satu daya magnet seorang anak pengen pulang atau selalu ingin bercerita sama ibunya. Yang kedua memijit, karena memijit sejatinya adalah teknik untuk membuat anak mau dipeluk. Ya, karena setiap anak laki perempuan itu butuh dipeluk walaupun udah gede. Cuman kalau main peluk aja dia ogah. Maka memijit adalah skill dasar bagi wanita supaya dia mau disentuh. Ya kalau pijitannya enak dia akan terusin, tapi kalau nggak enak ya dipencet anak pingsan, ternyata bola matanya kan gitu ya. Berarti anak kapok. Berarti apa? Mijit lah, tahu titik-titik refleksi. Dan ternyata apa hubungannya mijit dengan fungsi sebagai ibu? Ternyata memijit membuat anak mau nyaman dan terbuka. Penelitian mengatakan seorang anak yang disentuh di area pribadi tiga, yaitu telapak tangan, yang kedua punggung dan perut, dia cenderung lancar dan nyaman bercerita tentang diri dia. Makanya jangan sepelekan profesi tukang pijit ya. Sejatinya tukang pijit konselor. Ya, benar. Di kampung saya itu tukang pijit tahu aib semua tetangga. Tahu dia. Makanya kenapa istri saya dipijit wajib saya temenin. Kalau nggak dia cerita mana-mana kan gitu. Makanya dan kalau ibu pengen anak ibu nanti mau cerita, salah satunya dia memijit. Suami itu kalau pulang mau cerita nggak usah ditanya, ada apa mas? Kamu kok ini ya? Nggak usah. Cukup dipeluk sebagaimana Khadijah kepada dia, merasa nyaman dipijit. Kalau dia ada pajit nyaman, tadi aku dia kan cerita. Jadi ibu-ibu ini selalu, kenapa sih suami aku kalau ada masalah nggak pernah cerita? Karena nggak dimulai dengan pijitan. Itu saja. Yang berikutnya adalah Bapak yes, pijit-pijitnya. Dan makanya saya bilang daripada bayar kursus mahal-mahal, kursus bahasa Cina, kemudian penyiar Metro Simen daripada nggak usah. Mendingan ini aja, langsung jelas-jelas, yang jelas ada kebutuhan dasar bagi wanita. Saya bilang prioritas kamu tuh, kalau mau kursus yang jelas-jelas masak, bayarin tuh, mijit lah ya. Kenapa ini buat wanita? Yang berikutnya mulai latihan mengasuh anak kecil umur 15 tahun dia harus sudah mengasuh adiknya, sudah benar-benar mengasuh, dia bertanggung jawab. Jadi kalau anaknya banyak misalnya, dia sudah mulai ya ibunya nggak bisa direpotin lagi kecuali masih disusui sama ibunya. Yang sini kamu mandiin adik ya, bisa jarak. Oke, yang berikutnya mulai magang ngajar. Ya, di umur ini anak sudah magang ngajar. Sebelum nikah anak sudah harus punya kemampuan ngajar, sebab dia menjadi madrasah guru. Makanya walaupun dia seorang teknokrat, wanita ini pengen dilebur, dia harus ngajar. Kenapa? Karena profesi terbaik wanita selain ibu adalah guru, kan gitu. Jadi apapun ngajar.
nggak usah dibayar apa-apa. Makanya Indonesia mengajar khusus boleh buat wanita, tapi kalau bisa sih jangan yang ya kalau jauh-jauh itu sebenarnya ada bab lain itu tentang wanita tanpa mahram kalau di luar, tapi mungkin tetangganya ajar, adiknya ajar ya. Berikutnya wajib wanita punya program Ibu Roni membaca 1 buku per pekan, itu minimal ya, karena ini terkait dengan isi kepala yang mau disampaikan kepada anak, membacakan buku, karena ini menjadi salah satu alternatif ketika dia jadi ibu, dia punya kesibukan yang terkait dengan kebutuhan ilmu baca. Yang terakhir yaitu mulai aktif dalam halaqah dan kajian, yaitu dia punya halaqah khusus untuk menambah sakofah Islamnya dia. Tapi saya ringkas, betul-betul saya ringkas karena waktunya, supaya teman-teman ya, ini sengaja urutannya sudah saya bikin ya, jadi di workshopnya sebenarnya ada materi-materi berkaitan dengan tugas. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi di bulan depan dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan bisa konsisten ya kita untuk hadir dalam majelis ini. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, 20 tahun dapat 20 tuh lumayan. Itu haknya hak istri itu. Gitu ya. Nah, udah berjalan lagi kehidupan rumah tangga mereka dengan menikah yang baru. Kenapa menikah yang baru? Karena sudah expire. Seandainya belum expire, tinggal bilang raja'tuki. Tapi kalau udah expire, harus nikah dari mula. Ternyata di tengah perjalanan badai kembali menerjang. Suaminya ngomong lagi, nyap-nyap. Baru bangun tidur langsung bilang, kamu saya talak. Gitu. Kata bininya, santai, tenang aja. Kenapa? Ntar gue joget lagi di depan dia. Gitu Pak. Selama 3 bulan gitu ya, suaminya bisa nggak mau menyentuh istrinya dan nggak mau merujuknya. Nggak apa-apa, setelah habis 3 bulan pisah lagi mereka rumah kan gitu. Nah baru nanti setelah 2 tahun 3 tahun suaminya pengen balik, ngajakin rujuk, CLBK, cinta lama belum kelar gitu kan. Suatu hari ketemu, ya kayaknya lebih cantik nih mantan istri saya nih, ngajakin balik lagi. Tergantung bisa apa enggak. Kalau ini yang cuma baru yang kedua bisa. Tapi masih ada syarat lagi. Ntar dulu, istrinya itu sudah sempat kawin lagi apa belum sama orang lain. Nah kalau dia udah keburu digondol kucing, itu nggak bisa. Ya kan? Mah, gimana kalau kita baikan lagi? Oke lah Pak, tapi masalahnya begini, Mama udah kawin sama orang lain gitu. Sama siapa? Ya sama teman Papa sendiri. Wah, nah, itu namanya menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan dan menyalip di tikungan. Nah, makanya jangan lama-lama kalau bisa sebelum expire segera dirujuk. Nah kalau enggak ya jangan dipantau terus, jangan sampai dia keburu digondol kucing gitu Pak ya. Kalau keburu digondol kucing habislah sudah gitu. Kecuali emang suaminya bilang, gua kagak akan balik lagi sama lu. Lu udah nikah lagi. Nah baguslah kalau nikah lagi, untung laku lu gitu kan, bisa jadi. Karena jarang-jarang yang bisa laku lagi. Kalau udah second kan udah susah cari yang mau ya. Nah, tapi itu yang kedua. Nah, begitu nanti mereka rujuk lagi, entah dengan cuman rujuk dalam arti sebelum masa expire-nya itu sudah dirujuk, atau lewat dari expire dia kawin lagi, menikah dari ulang, begitu ya. Ini udah yang kedua kali, Pak. Kalau sampai suaminya mengatakan lagi sekali lagi, kamu saya talak, nah itu udah bainunah kubro. Udah nggak bisa dikatakan rojak tuki gitu aja nggak bisa, ya kan? Nikah lagi pun nggak bisa. Harus ada syarat. Istrinya itu harus nikah dulu sama orang lain dengan nikah yang sah dan bukan sekedar untuk alibi. Gitu. Nggak bisa cuman bilang, tolong ya, ini mantan istri saya ini udah yang ketiga kalinya saya cerai, udah talak 3 jatuhnya itu. Ente tolong nikah sama dia, ya kan? Tapi setelah itu ente cerai. Gitu. Ingat ya, jangan dia toel-toel, punya kaya itu. Gitu. Itu nggak boleh Pak kayak gitu, ya. Karena apa? Karena syaratnya untuk bisa halal itu, si suami yang baru ini harus nikah yang sah dengan niat mau nikah selamanya, dan harus terjadi persetubuhan, harus terjadi jima, ya kan? Nah, terjadilah jima. Nah, mungkin yang suaminya yang baru ini udahlah jima sekali lah gitu ya, tapi dia nggak enak sama suami aslinya gitu kan, pengen diceraikan. Ternyata istrinya nggak mau. Kenapa? Begini Bang, dibandingkan yang lama, yang ini lebih enak nih, lebih gurih nih katanya gitu kan. Terus gimana? Jangan ceraiin lah, kita terusin aja enakan ini gitu kan. Jadi suaminya yang lama nanya, kapan mau diceraiin? Wah, itu gini enak banget katanya gitu kan, gurih banget, sedap gitu kan.
Ntar deh, jangan sekarang, saya yang saya pakai dulu yang lapangan dikit ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, malah katanya mau diceraiin gitu. Ntar dulu lagi asik gitu. Ntar setelah 20 tahun udah peot tuh Pak, udah keripet ya, udah dimiron semua kulitnya, baru diceraiin suruh balik lagi. Udah kagak enak, udah keras karena tulang doang gitu kan. Udah nggak ada lagi yang bisa di. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau sudah talak yang ketiga kalinya, itu syaratnya kalau mau balik lagi udah susah, yaitu harus nikah ulang, ya, nikah lagi dengan orang lain. Ada teman saya itu nanya, Ustaz, katanya kalau udah talak 3, kalau mau balik harus nikah lagi. Saya sih lagi pendekatan sama akhwat mana gitu. Saya bilang, yang nikah lagi itu bukan ente sebagai suami, bukan. Itu istri ente yang harus nikah lagi. Oh, dia kirain saya. Kalau ente mau nikah kapan aja, nggak harus nungguin talak 3 dulu, gitu kan. Dia salah paham. Dia kira yang harus kawin dulu itu adalah suaminya, bukan istrinya. Nanti kalau dia keenakan bagaimana? Nah, itu dia resikonya. Resikonya kalau dia keenakan sama suami yang baru, kan apa boleh dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sudah jam 1, saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.